Sistem Bilangan dan Geometri oleh Nuraini Putri Setiawan, absen 11, nomor NIM 126204201041. Dalam materi konsep sistem bilangan, kita akan belajar mengenai angka Hindu-Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan segitiga Pascal. Yang pertama ada angka Hindu-Arab. Angka yang kita kenal sekarang disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab. Berasal dari India yang kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi the Numerul Theorem, terjemahan Latin dari karya Al-Khawarizmi. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya termasuk ke Eropa yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. Selanjutnya adalah bilangan pecahan desimal. Perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmanaputasdita menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Kholasadi, orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebut nama Al-Hazar abad ke-12. Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungan yang signifikan terdapat pada karya Al-Kashfi, Miftah al-Hisab. Ini dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis Ladisme pada tahun 1585. Selanjutnya ada bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan, bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang keempat ada bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perburuan Pythagoras sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perburuan ini menemukan akar 2 incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah D. Deakin dalam bukunya Stated on the Irrationalism and Counting an Irrational Number pada tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Selanjutnya ada logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaperesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri 1950 sampai 1009 dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan pada awal tahun 1600 oleh John Napier dan Jos Burgi. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya, Napier menerbitkan Manavici Logarithmum Communis Descriptio pada tahun 1614. Burgi mempublikasikan Arithmetic and Geometry Progress Taugen pada tahun 1620. Namun, penemuannya itu dari tahun 1588.
Bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Birki menggunakan pendekatan geometris. Henry Briggs mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal dengan sampai sekarang. Selanjutnya ada segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain Cai Hsien atau Jia Qian. Sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India, dengan apa yang disebut Meru Prastara berasal dari abad ketiga atau keempat. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du Triangle Arithmétique, pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Yang terakhir ada konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume, cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan pada tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rin yang berisi masalah matematika dan pemecahannya, terkait dengan aritmatika dan geometri. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulbasutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno dikenal naskah kuno Jianghuan Sanzhu dan berisi soal aritmatika hingga geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatnya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dari warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elemen yang terdiri dari 13 buah buku. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu perintisan geometri non-Euklidian mengenai tema keliling, luas, dan volume. Dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Baiklah, itu tadi materi penjelasan tentang konsep bilangan dan konsep geometri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.